pengertian halogen. Nah, jadi halogen adalah salah satu dari 6 unsur non-logam yang membentuk golongan 17 atau grup 7A pada tabel periodik. Menurut Ensiklopedia Britannica, istilah halogen berasal dari bahasa Yunani yang artinya pembentuk garam. Dikutip dari buku kimia unsur golongan gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah yang disusun oleh Tantri Ambarsari, halogen adalah senyawa yang unsur-unsurnya dapat bereaksi dengan logam untuk membentuk garam. Reaktivitas unsur halogen sangat besar sehingga unsur-unsurnya sulit ditemukan di alam. Golongan halogen yang paling banyak ditemukan dan melimpah di kerak bumi adalah fluor. Kelimpahan halogen juga banyak ditemukan di lautan. Unsur halogen. Unsur-unsur golongan 7A disebut halogen yang terdiri dari fluor, klorin, bromin, iodin, astatin, dan tenesin. Unsur tersebut memiliki 7 elektron valensi pada subkulit Ns2 dan Np2. Konfigurasi elektron tersebut yang akhirnya membuat unsur halogen bersifat sangat reaktif. Nah, selain itu, halogen juga cenderung menyerap satu elektron untuk membentuk ion bermuatan negatif 1. Sifat unsur halogen. Unsur halogen terbagi menjadi 2 sifat. Yang pertama adalah sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh dalam unsur halogen semakin ke bawah semakin bertambah. Hal ini disebabkan adanya kekuatan gaya van der Waals antar molekul-molekul yang bertambah dari fluorin ke astatin sehingga molekul halogen semakin sulit lepas. Yang kedua adalah kerapatan. Kerapatan dari fluorin ke astatin terus bertambah. Bahkan kenaikan nilai kerapatan cukup drastis dari Cl ke Br. Hal ini diakibatkan adanya perubahan fase dari gas Cl ke gair Br dan padat 1. Hal ini membuat kekuatan gaya van der Waals bertambah dari fluorin ke iodin. Yang ketiga adalah kelarutan. Unsur halogen memiliki sifat nonpolar, sehingga kelarutan halogen dalam air dari atas ke bawah semakin berkurang. Hal ini juga berpengaruh pada lodium yang tidak larut dalam air, namun larut dalam larutan Kl. Fluorin dan klorin berbentuk gas pada suhu kamar, sedangkan bromin berupa zat cair menguap pada suhu kamar yang mudah. Iodin berupa zat padat yang mudah mengublin pada suhu kamar. Dan yang terakhir adalah astatin. Astatin adalah benda padat dan mengandung daya radioaktif. Fluorin berbentuk gas berwarna kuning. Klorin berbentuk gas berwarna kuning kehijauan. Bromin berbentuk cairan berwarna merah tua. Iodin berbentuk padatan berwarna ungu gelap. Dan astatin berbentuk warna gelap dan bersifat semilenduktor. Sifat kimia. Daya pengoksidasian pada jari-jari atom dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin besar. Hal tersebut mengakibatkan penarikan elektron oleh inti atom semakin sulit. Maka atom unsur Ag yang paling mudah menangkap elektron atau yang paling mudah mengalami reduksi. Sifat kimia unsur halogen termasuk unsur-unsur yang sangat reaktif, di mana kereaktifnya cenderung menurun dari atas ke bawah dalam satu golongan. A. Reaksi dengan air. Semua halogen kecuali fluor berdisproporsionasi dalam air, artinya terjadi oksidasi dan reduksi sekaligus pada unsur halogen tersebut. Misalnya reaksi gas klorin dengan air berikut. C12 tambah H2O menghasilkan HCl tambah HO. Yaitu reaksi purin dengan air akan menghasilkan 2E2 tambah 2H20 menghasilkan 4He tambah 2. Reaksi dengan hidrogen, misalkan halogen adalah X, X2 tambah H2 menghasilkan 2HX. Reaktivitas dari atas ke bawah cenderung menurun, di mana reaksi fluorin dan klorin disertai ledakan, tetapi bromin dan iodium bereaksi dengan lambat. C. Reaksi antar halogen, unsur yang lebih elektronegatif sebagai oksidator dan diberi bilox negatif dalam senyawa yang dihasilkan. Sebagai contoh, C12 tambah P2 menghasilkan 2CF.
D. Reaksi dengan logam membentuk senyawa ion. E. Reaksi dengan hidrokarbon menggantikan satu atom hidrogen. F. Daya oksidasi dari atas ke bawah cenderung menurun seperti dilihat dari nilai potensial elektrodanya. Kegunaan halogen. Yang pertama, CCI2F2 atau gas freon sebagai pendingin dalam AC, kulkas, dan pendorong dalam hairspray. Yang kedua, CaOCi2 atau kaplorid digunakan untuk disinfektan. Yang ketiga, larutan HF digunakan untuk mengukir pada kaca. Yang keempat, AgBr digunakan untuk fotografi. Yang kelima, KiO3 dalam alkohol atau iodium tintur digunakan untuk obat luka baru. Yang keenam, garam beriodium atau NaIO3 atau KiO3 untuk mencegah penyakit gondok. Yang ketujuh, C2H2Br2 atau etilen dibromida ditambahkan pada bensin untuk mengubah timbal menjadi timbal bromida yang menguap setelah diproses pada pembakaran bensin. Dan yang kedelapan, I2 dalam senyawa etilen iodida atau C2H2I2 banyak digunakan sebagai antiseptik atau obat luka. Bahaya unsur halogen. Yang pertama, fluorin. Fluorin memiliki racun yang bersifat kumulatif dan sangat beracun. Jika dalam bentuk murni, dia sangat berbahaya, dapat menyebabkan pembakaran kimia parah bila bersentuhan langsung dengan kulit. Adanya komponen fluorin dalam air minum yang melebihi 2 ppm dapat menimbulkan lapisan kehitaman pada gigi dalam bentuk fluorinet. Saat ini tidak langsung dihisap tanah, tapi langsung masuk ke dalam daun-daun sehingga menyebabkan daun berwarna kuning kecoklatan. Jika daun tersebut dimakan oleh binatang, maka bisa menyebabkan penyakit gigi rontok. Yang kedua, klorin. Menurut para ahli, kalau klorin bersenyawa dengan zat organik seperti air seni atau keringat, maka akan menghasilkan senyawa sejenis nitrogen triklorin yang dapat mengakibatkan iritasi hebat. Senyawa organik tersebut selanjutnya dapat bereaksi menjadi gas di kolam tertutup dan membawa dampak terhadap sel-sel tubuh yang melindungi paru-paru. Klorin dapat mengganggu pernafasan, merusak selaput lendir, dan dalam wujud cahaya dapat membakar kulit dan bersifat sangat beracun. Yang ketiga adalah bromin. Dalam bentuk brom, bersifat toksik. Dalam bentuk cairan, saat ini bersifat korosif terhadap manusia, dan uapnya menyebabkan iritasi pada mata dan tenggorokan. Ketika brom tumpah ke kulit, akan menimbulkan rasa yang amat pedih. Dan yang terakhir, iodin. Kristal iodin dapat melukai kulit. Uapnya dapat melukai mata dan selaput lendir. Pada saat ini dikenal suatu jenis penyakit yang disebabkan dari kekurangan iodium, yaitu GAKI, gangguan akibat kekurangan iodium. Merupakan penyakit yang dapat menyebabkan retardasi mental. Penyakit ini bisa disebut defisiensi iodium atau kekurangan iodium. Manfaat halogen dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, unsur halogen yang melimpah di bumi adalah fluor. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan unsur fluor yang terkandung dalam pasta gigi. Fluor mampu memutihkan gigi yang menguning. Bahkan, fluor juga mampu mencegah gigi berlubang dan rapuh. Fluor juga ada di CFC atau dikenal juga sebagai freon pada AC yang membuat udara ruangan menjadi dingin. Selain fluor, unsur halogen lain yaitu ada klorin digunakan untuk pembersih air, bromin untuk membuat bahan anti api, dan iodin yang digunakan untuk obat antiseptik.